Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Utami dari program studi S1 Teknik Informatika angkatan 2023. Di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis memori komputer. Jenis memori komputer terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada memori primer, yang kedua memori sekunder, yang ketiga memori cache, dan yang keempat adalah memori register. Berikut ini adalah penjelasan untuk lebih lengkapnya. Yang pertama adalah jenis memori primer. Memori primer dikenal juga sebagai memori utama, sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Memori primer bersifat volatil, artinya data dalam memori akan hilang saat komputer dimatikan. Jadi tidak bersifat permanen untuk penyimpanannya. Memori primer dalam segi harganya lebih mahal daripada memori sekunder dan kapasitas memorinya terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, proses pertama-tama memuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer. Kemudian, prosesor akan memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cocok karena memiliki cache atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer atau memori utama ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. RAM ini bersifat volatil. Volatil yaitu storage-nya tidak bersifat permanen atau akan hilang datanya ketika powernya dimatikan. RAM atau Random Access Memory adalah salah satu jenis memori utama yang lebih cepat diakses langsung oleh CPU. RAM adalah salah satu jenis memori untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja. RAM ini bersifat volatil. Tadi sudah dijelaskan, jadi jika terjadi kegagalan daya atau komputer dimatikan, informasi atau data yang tersimpan di RAM akan hilang dan tidak akan tersimpan. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat oleh RAM ini. Kemudian, RAM terdiri dari dua jenis, yaitu DRAM dan SRAM. DRAM atau Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Dalam DRAM, setiap sel membawa informasi 1 bit. Sel terdiri dari dua bagian, yaitu kapasitor dan transistor. Ukuran kapasitor dan transistor sangat kecil, sehingga membutuhkan jutaan untuk disimpan dalam satu chip. Oleh karena itu, chip DRAM dapat menyimpan lebih banyak data daripada chip SRAM dengan ukuran yang sama. Jadi DRAM dapat menyimpan lebih banyak data. Namun kapasitor perlu terus diperbarui untuk menyimpan informasi atau data tersebut, karena DRAM tidak stabil. Jadi jika daya dimatikan, penyimpanan data di memori akan hilang, karena tadi sifatnya yang volatil. Kemudian yang kedua jenis RAM yaitu SRAM atau Static Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori.
Artinya, penyimpanan data di SRAM tetap aktif selama sistem komputer memiliki catu daya atau komputernya menyala. Namun, data hilang di SRAM saat terjadi kegagalan daya. Jadi, jika komputernya mati, maka data dalam SRAM akan hilang. Sama seperti data sistem kerja dari DRAM. Oke, selanjutnya adalah ROM. Nah, jenis memori utama yang kedua yaitu ROM atau Read Only Memory. ROM ini bersifat non-volatil. Jadi data tidak akan hilang meskipun komputer sudah dimatikan. ROM atau Read Only Memory adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan, tetapi tidak dapat menulis atau mengubah apapun. Jadi hanya dapat mengambil data dan tetapi tidak bisa untuk mengedit data yang sudah ada. ROM ini berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau memboot sebuah komputer. Nah, ROM bersifat non-volatil, artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang, bahkan ketika daya dari komputer atau sistem dimatikan. Untuk jenis ROM sendiri ada 5, yaitu MROM, PROM, EPROM, EEPROM, dan Flash ROM. Yang pertama adalah MROM, atau Mass Read Only Memory. MROM adalah jenis memori read only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Yang kedua yaitu jenis PROM atau Programmable Read Only Memory. Ini adalah jenis ROM digital, di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya satu kali saja. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan program PROM khusus atau perangkat Burning PROM. Setelah itu, data atau instruksi tidak dapat diubah ataupun dihapus. Yang ketiga ada EPROM atau Erasable and Programmable Read Only Memory. Ini adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatile yang menyimpan data saat tidak ada catu daya atau ketika komputer dimatikan, dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EPROM, jika kita ingin menghapus suatu data yang tersimpan dan memprogram itu data tersebut kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu, data dibuat ulang di EPROM. Jenis keempat yaitu EEPROM atau Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik tegangan tinggi dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatile yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang, bahkan ketika daya komputer dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali, dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Jenis yang terakhir adalah Flash ROM.
Flash memory adalah chip memori penyimpanan yang bersifat non-volatile atau yang tidak akan hilang datanya meskipun komputer telah dimatikan. Ini dapat ditulis atau diprogram dalam unit kecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer, dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dengan perangkat digital. Baik, selanjutnya jenis memori komputer yang kedua adalah memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang. Namun, jenis memori ini lebih murah dan tetapi lebih lambat daripada memori primer. Memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, untuk mengakses data pada memori sekunder, pertama-tama data tersebut akan dimuat ke dalam RAM atau Random Access Memory. Kemudian dari RAM akan dikirim ke prosesor atau CPU untuk membaca dan memperbarui suatu data. Selanjutnya, perangkat memori sekunder meliputi disk magnetik seperti hard disk dan floppy disk, optical disk seperti CD dan CD-ROM, serta magnetic tape. Memori sekunder memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kecepatannya lebih lambat dibandingkan dengan memori primer. Kedua, data yang disimpan bersifat non-volatile atau data tidak akan hilang meskipun daya dari komputer dimatikan. Yang ketiga, mampu menyimpan berbagai jenis data dalam jumlah yang besar, termasuk audio, video, gambar, teks, perangkat lunak, dan data yang lainnya. Yang keempat, data yang disimpan dalam memori sekunder bersifat permanen dan tidak akan hilang bahkan saat listrik dimatikan. Yang kelima, memiliki berbagai jenis media optik dan magnetik untuk menyimpan data. Selanjutnya yaitu jenis memori sekunder. Di sini ada gambar. Yang pertama ada hard disk. Jadi hard disk adalah perangkat penyimpanan permanen pada komputer yang menyimpan data, program, dan file secara permanen dan bersifat non-volatile. Terletak secara internal pada motherboard dengan piringan disk berputar di dalam casing tertutup udara. Menyimpan berbagai jenis data seperti perangkat lunak, musik, video, sistem operasi, dan data lainnya. Ini adalah gambar hard disk. Kemudian ini adalah gambar floppy disk. Floppy disk merupakan sistem penyimpanan sekunder dengan lapisan tipis magnetik pada disk fleksibel. Kapasitas penyimpanannya rendah dibandingkan dengan media modern. Dulu digunakan untuk menginstal program atau menyimpan data kecil, tetapi sekarang sudah jarang atau tidak digunakan lagi. Yang ketiga ada CD atau compact disk, yaitu perangkat penyimpanan disk optik yang kapasitas penyimpanannya sekitar 700 hingga 800 MB. Jenis CD termasuk CD-ROM, CD-R yang dapat direkam satu kali, dan CD-RW yang dapat direkam berulang kali. Digunakan untuk menyimpan berbagai data file-file. Yang keempat ada DVD atau Digital Versatile Disk. Jenis dari DVD ini termasuk DVD-ROM yang hanya bisa dibaca, DVD-R yang dapat direkam satu kali, serta DVD-RW yang dapat direkam berulang kali. Yang kelima adalah ada Blu-ray disk.
atau BD merupakan cakram optik dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada DVD. Kapasitas penyimpanannya sendiri yaitu hingga 25 GB. Dari 25 GB hingga 128 GB. Sementara untuk kapasitas penyimpanan DVD yaitu 4,7 GB hingga 17 GB. Yang terakhir ada pen drive atau USB flash drive. Ini adalah perangkat penyimpanan portable dengan kapasitas penyimpanan mulai dari 64 MB hingga 128 GB atau bisa lebih. Terhubung ke komputer melalui port USB untuk menyimpan dan mentransfer data. Selanjutnya jenis memori komputer yang ketiga yaitu memory cache. Memory cache adalah memori komputer yang berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat kinerjanya serta berkinerja tinggi dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja dari CPU. Memori cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Cache lebih cepat dari memori utama dan kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Tingkatan dari memori cache ada 3 yaitu L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Jadi, fungsi utama dari memori cache ini adalah sebagai perantara antara CPU dengan memori utama atau RAM. Memori cache ini akan menyimpan salinan data yang sering diakses oleh CPU, sehingga CPU dapat mengaksesnya lebih cepat, tidak harus mengakses melalui RAM. Untuk prinsip kerjanya, saat CPU membutuhkan data, maka ia pertama-tama akan mencari data tersebut di memori cache. Jika data ditemukan dalam memori cache ini, CPU akan mengambil data tersebut langsung dari cache. Jadi, proses kerjanya jauh lebih cepat daripada CPU harus mengambil data melalui memori RAM. Namun, jika data tidak ditemukan di dalam cache, maka CPU harus mengambil data dari RAM dan menyimpan salinannya ke dalam cache untuk akses berikutnya. Untuk struktur atau tingkatan dari memori cache, yaitu tadi ada L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Jadi L1 cache adalah memori cache yang paling dekat dengan CPU dan yang paling cepat. Tetapi kapasitas penyimpanannya adalah yang paling kecil. Kedua, yaitu L2 cache memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada L1 cache dan terletak di antara L1 cache dan RAM. Yang ketiga, L3 cache adalah tingkatan yang terbesar dalam hal kapasitas, jadi kapasitas penyimpanannya yang terbesar dan terletak di antara L2 cache dan RAM. Dengan adanya memory cache ini, maka kinerja sistem dapat meningkat karena mengurangi waktu akses CPU terhadap data yang sering diakses. Jadi CPU tidak mengakses suatu data dari RAM, tetapi bisa diakses melalui memori cache ini, sehingga mengurangi beban pada memori utama atau RAM. Untuk jenis memori komputer yang terakhir ada memori register. Memori register adalah bagian kecil tapi sangat penting dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk instruksi yang sedang dieksekusi
data yang sedang diproses, dan alamat memori yang akan diakses. Register biasanya terletak di dalam unit pemrosesan pusat atau CPU dan memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi, membuatnya sangat efisien untuk operasi komputasi. Sementara untuk memori register sendiri berukuran byte ada 3, yaitu 16, 32, dan 64 bit. Dan di sini adalah gambar dari memori register. Baik, demikian penjelasan dari saya. Nah, jika ada kurang bisa ditambahkan, atau untuk saran dan masukan bisa dikomen di bawah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.